membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa setia Sultan TV dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Raud Lorida tentunya di Pagi Seru. Kelas berita, no kaku-kaku. Hari ini Selasa 17 November, mohon maaf 19 November 2024 nih ya pemirsa. Semoga pemirsa selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan. Ini sempat tipe ya ngucapin tanggal karena memang ya kalau sekarang kita rasa pemirsa, ini nih kita melewati waktu gitu tuh kayak terasa cepat sekali. Perasaan ini baru di Januari, tapi ternyata udah di November dan kita akan menuju pergantian tahun 2025. Wah, tentunya ini menuju penghujung tahun biasanya ada banyak resolusi-resolusi yang mulai diceklis ini. Apakah terrealisasi di 2024 atau ternyata belum seperti itu. Nah, terlepas dari itu, pemirsa, pokoknya aku juga mendoakan bahwa memang kita selalu diberikan kesuksesan. Nah pemirsa, di hari Selasa ini tentunya Pagi Seru telah menyiapkan nih beberapa berita yang akan kita ulas secara asik, no kaku-kaku. Nah salah satunya nih pemirsa, ini ada berita mengenai pilkada. Wah tentunya ini di November ya, ini nanti di 27 November kita akan melangsungkan pilkada serentak. Namun gitu kita tidak bisa menutup mata bahwa memang ya beberapa hal ini ada peristiwa-peristiwa terjadi berkaitan dengan pilkada. Salah satunya nih pemirsa, ini ada pilkada berdarah di Sampang. Saksi dari salah satu calon bupati tewas dibacok. Wah ini dilansir dari CNN Nasional, salah seorang warga di Kabupaten Sampang, Jawa Timur berinisial JSP ini tewas dibacok oleh sejumlah warga usai menemui kandidat calon Bupati Sampang nomor urut 2, Slamet Junaidi di rumahnya di Desa Ketapang Lauk, Kecamatan Ketapang. Nah ini juga kalau kita lihat kronologisnya memang JSP ini diketahui sebagai warga setempat yang menjadi saksi dari pasangan calon pilkada Sampang nomor urut 2 Slamet Junaidi dan juga Ahmad Mahfud. Nah hal ini ternyata memang pemirsa bertolak belakang dengan dukungan politik warga di rumahnya yang mayoritas ini merapat ke paslon nomor urut 1, yaitu Kiai Haji Muhammad bin Mu'affi Jaini dan Haji Abdullah Hidayat. Nah ini dari rentetan kronologinya pada hari Minggu 17 November 2024 di sore hari ini ya pemirsa, ini JSP ataupun korban diketahui warga sedang menemui rombongan tamu dari calon petahana tersebut. Jadi memang ini dari paslon nomor urut 2-nya nih pemirsa, ini datang ke kampung tersebut. Menurut penuturan dari beberapa saksi, memang ketika rombongan tersebut mau masuk ke dalam kampung tersebut, ini juga sempat dihadang pemirsa. Namun akhirnya bisa masuk karena ada negosiasi. Nah entah apa yang terjadi nih ya, ini famili dan juga keluarga JSP berselisih paham soal dukungan hingga memancing kedatangan warga luar. Nah apalagi ini setelah rombongannya itu pergi seperti itu, korban ini ada cekcok dengan keluarganya karena tidak memiliki kesamaan dalam mendukung paslon seperti itu. Nah akhirnya situasi ini nambah tidak kondusif karena apa ya, kalau kita lihat gitu ya, warga-warga yang lainnya juga turut serta, sehingga ini ada amarah yang memuncak pemirsa. Maka dari itu para warga tersebut akhirnya mendatangi rumah korban. Bahkan ini
sempat terjadi percekcokan ya, dan warga-warga yang datang beberapa itu membawa celurit ya, atau membawa senjata tajam, sedangkan korban saat itu tidak dilengkapi atau bahkan tidak membawa senjata tajam apapun. Nah, ini usut punya usut juga, ternyata rombongan dari paslon nomor urut 2 tersebut ketika hendak pergi dari kampungnya ini juga sempat cekcok gitu kan. Namun akhirnya bisa keluar, masuknya cekcok, keluarnya juga cekcok seperti itu. Namun naasnya memang korban yang merupakan saksi dari salah satu pasangan calon bupati ini tidak dapat menahan serangan dari amarah warga seperti itu, yang akhirnya ini menyebabkan JSM ataupun korban tewas dibacok. Wah, ini kalau kita lihat juga dari Kasih Humas Polres Sampang, Ibda Dedi Deliradi mengatakan bahwa pelaku diduga lebih dari 1 orang. Dan polisi juga membenarkan bahwa para pelaku ini menggunakan senjata tajam berupa cerulit. Nah, menurut aparat juga ini sudah dilakukan sejumlah langkah termasuk membuat laporan dan juga melakukan otopsi terhadap korban. Para pelaku juga beberapa sudah ditangkap pemirsa, dan ini masih mencari lagi gitu beberapa pelaku yang mungkin ini diindikasi juga menjadi orang yang turut serta dalam pengeroyokan korban tersebut. Nah, ini kalau kita melihat dari berita tadi gitu ya pemirsa, ini kan adalah sebuah hal yang harusnya gitu tidak bisa terjadi atau tidak perlu terjadi lah. Perbedaan dalam pendapat, dalam pilihan itu kan merupakan hal yang wajar. Terlebih gitu ya pemirsa, nggak usah deh kita ngomongin perbedaan pendapat, kita aja gitu, tiap-tiap manusia tuh punya perbedaan gitu. Apalagi Indonesia ini memiliki banyak sekali keragaman. Nah, ini harusnya bukan menjadi persoalan, melainkan harusnya kita bisa saling hidup berdampingan, menghormati apapun perbedaannya seperti itu. Jangan ketika berbeda pendapat, wah ini saling serang seperti itu, apalagi ini sampai menyebabkan korban jiwa. Ini juga menjadi edukasi ya. Atas dasar kejadian ini juga, baik dari tim pemenangan paslon nomor urut 2 Bupati Sampang tersebut, kemudian juga dari KPU, ini juga mengimbau gitu kan untuk masyarakat agar ya ini kekerasan yang terjadi menjelang pilkada ini tidak terulang lagi. Apalagi nih kekerasannya sampai menimbulkan korban jiwa. Nah ya, entah gimana ya, kalau semisal aku bilang ya pemirsa, bahwa kan politik itu dinamis ya, kita nggak akan tahu gitu kan. Nah, mungkin kita bisa lihat dari pilpres kemarin lah gitu pemirsa, ini juga kan panas sekali. Dari masing-masing orang tuh pasti menjagokan beberapa paslonnya seperti itu. Tapi ya ini nih yang harus digarisbawahi, jangan terlalu fanatik lah. Kenapa gitu ya? Karena gitu, mungkin orang yang kita dukung ya, namanya juga ibarat kata dia bisa berbolak-balik hatinya, entah dia akan menjadi oposisi, entah dia akan menjadi koalisi dari orang yang menang gitu kan. Ibarat katanya yang didukung mah udah aman-aman aja. Nah, ini pendukungnya nih yang masih kepanasan gitu ya. Jadi hendaknya memang kita harus menjadi pemilih yang bijak dan juga jangan menjadi pemilih yang fanatik. Bukan berarti ini ya udah deh saya nggak usah ikutan pilkada atau nggak usah deh ikutan politik-politik, nggak gitu pemirsa, tetap ikuti ya. Tentunya politik itu adalah hal penting yang perlu kita ketahui seperti itu. Tapi tadi digarisbawahi, jangan terlalu fanatik, apalagi ya ini sampai menyerang karena berbeda pilihan. Nah, selanjutnya nih pemirsa, nih kita akan membahas. Kalau tadi bahas pilkada, selanjutnya ini bahas mengenai korupsi. Nah, tentunya pemirsa, ini kasus korupsi timah hingga saat ini masih bergulir. Beberapa tersangkanya juga sudah ditangkap, salah satunya adalah Harvey Mois yang merupakan suami dari aktris Sandra Dewi, seperti itu. Nah, ini ada satu lagi nih pemirsa, yaitu jejak Henry Lee yang kabur ke Singapura ditangkap di Bandara Soekarno-Hatta. Nah, ini Kejaksaan Agung menangkap bos Sriwijaya Air Henry Lee tersangka kasus korupsi tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah tahun 2015 sampai 2022 di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada Senin 18 November 2024.
Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Abdul Qohar ini mengatakan bahwa penyidik awalnya telah memeriksa Henry Lee ini sebagai saksi dari kasus korupsi timah pada 29 Februari 2024. Nah, usai diperiksa sebagai saksi ya, ini Henry Lee mendapat informasi dari otoritas imigrasi Singapura bahwa Henry Lee ini sudah berada di Singapura sejak tanggal 25 Maret 2024. Dan katanya ketika ditanya, ini ada apa, kenapa? Ini kan statusnya saksi lah biasanya. Ya pasti ya ketika menjadi seorang saksi dalam satu kasus gitu kan. Ini ada penjagalan tidak boleh keluar negeri ataupun ya intinya harus berada di sekitar atau ibaratnya di Indonesia lah, agar ini juga memudahkan dalam proses penyidikan seperti itu. Namun ini Henry Lee malah terbang ke Singapura. Ternyata katanya ini alasannya berobat seperti itu pemirsa. Nah setelah itu karena udah ada tahu nih informasinya, akhirnya penyidik melakukan pemanggilan terhadap Henry untuk diperiksa kembali atas dasar kasus korupsi timah. Namun ya ini Henry ini tidak kooperatif, jadi selalu mangkir setiap KPK ini memanggil seperti itu. Nah akhirnya dilakukanlah pencekalan berdasarkan keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia. Ini pada 28 Maret 2024 selama 6 bulan seperti itu pemirsa. Nah, akhirnya ini ya kalau kita lihat juga dari kronologi rentetan kasusnya pemirsa, pada 15 April ini dari pihak aparat ini menetapkan Henry Lee sebagai tersangka kasus korupsi tata niaga timah ya pada tahun 2015-2022. Dan ini lebih lanjut juga memang Henry ini sudah 8 bulan menetap di Singapura. Akhirnya memutuskan pulang karena yang bersangkutan ini paspornya habis masa berlakunya pada 27 November 2024. Nah ini akhirnya kemarin sudah sampai di Indonesia pada hari Senin malam ya, tanggal 18 November seperti itu. Nah kalau kita lihat lagi nih kelas balik ya pemirsa, Kejagung sebenarnya telah menetapkan total 23 orang tersangka korupsi tata niaga timah ya. Ini dimulai dari Direktur Utama PT Timah 2016-2021 Mukhtar Reja, Fahlevi Tabrani hingga Harvey Muiz sebagai perpanjangan tangan dari PT Revin Bangkatin seperti itu. Dan ini kalau kita lihat ya, kasus dari timah ini, korupsi timah ini memberikan kerugian yang cukup fantastis untuk negara. Ini sebesar 300 triliun lebih lah. Wow, amat sangat fantastis sekali. Nah ini ya, ini memang menjadi edukasi lagi buat kita seperti itu. Terlebih nih ya, bagi pihak-pihak yang memang tersandung kasus korupsi ya hendaknya bisa kooperatif. Kalau memang tidak salah ya mbok dibuktikan. Tapi kalau yang salah gitu kan, kalau memang perilaku yang dilakukannya salah, yuk tanggung jawab seperti itu. Nah pemirsa, dua berita tadi membuka nih perjumpaan kita pada pagi hari ini. Masih ada berita lain yang akan kita ulas secara seru. Maka dari itu, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Pagi Seru. Membahas olahraga, lifestyle, gaya hidup, wisata, budaya, politik dan hukum akan dibahas seru bersama host kece dari Odeng dan co-host tercantik Rida dalam program Pagi Seru Sultan TV.